Baik Bu Hafni, kita lanjut di sini saja ya Bu Hafni ya untuk ngobrol-ngobrolnya. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin Bu Hafni, waktu kita kegiatan praobservasi, bincang-bincang di awal sebelum saya masuk kelas bahwa memang nanti setelah selesai observasi di kelas Bu Hafni, kita akan sedikit berbincang, bercakap-cakap mengenai kegiatan pembelajaran yang Bu Hafni lakukan ketika saya mengobservasi. Jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan, kita fokuskan, kita analisis bersama, lalu kita tindak lanjuti. Nah Bu Hafni, jadi setelah kelas tadi ini kira-kira bagaimana perasaan Bu Hafni ketika melakukan pembelajaran atau pengelolaan dalam kelas tadi Bu Hafni? Oh ya, terima kasih Ibu sudah mengobservasi saya di kelas tadi. Untuk pembelajaran tadi di kelas, saya sangat senang, saya merasa senang. Yang pertama karena tujuan pembelajaran hari ini tercapai Ibu, alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya saya bersemangat karena memang suasana kelas dan anak-anak tadi di kelas itu mereka bersemangat sekali ketika berdiskusi kelompok. Lalu motivasi lain adalah karena Ibu tadi ada di dalam kelas observasi saya. Jadi semangatnya terasa Ya, beda begitu beda, ya Bu ada Hafni ya? vibe-nya beda. Iya, jadi syukurlah Bu Hafni, Ibu Hafni merasa senang, merasa bahagia dengan apa yang sudah Ibu Hafni lakukan dalam pembelajaran di kelas Bu Hafni. Saya juga ikut senang loh mengikuti kelas Bu Hafni, anak-anak terlihat begitu antusias, bahagia. Saya pun yang mengamati juga ikut terbawa dalam suasana itu luar biasa Bu Hafni. Kalau kita guru sudah punya aura positif, sudah senang, sudah bahagia, tentu itu akan berimbas. Anak pun juga akan ikut bahagia dalam kegiatan pembelajarannya. Nah baik Bu Hafni, dari kegiatan yang Bu Hafni lakukan tadi dalam proses pembelajaran Ibu, adakah sesuatu yang menurut Ibu Hafni sudah sesuai dengan yang Ibu Hafni rencanakan? Oh, tadi dalam kelas ketika anak berdiskusi kelompok berdasarkan runut langkah pembelajaran yang sudah saya rancang itu, ternyata ada beberapa kelompok yang belum sempat melaporkan hasil diskusi karena di dalam perancangan setelah mereka berdiskusi kelompok, anak harus melaporkan, masing-masing kelompok itu harus mempresentasikan hasil diskusi. Tapi ternyata ada beberapa kelompok yang tidak sempat, ada 3 kelompok tadi Ibu lihat yang tidak sempat melaporkan hasil diskusi karena memang waktu sudah selesai untuk jam pelajaran. Jadi kalau saya amati tadi kan Ibu Hafni membentuk ke dalam 7 kelompok tuh Bu iya. Hafni. Lalu dalam perjalanan mempresentasikan hasil diskusi, Benar, Ibu. hanya 4 kelompok Iya, kan yang 4 kelompok sempat yang- menyampaikan hasil diskusi mereka, dan yang tidak berkesempatan itu 3 kelompoknya. Nah, jadi memang Ibu Hafni memerlukan ekstra motivasi bahwa mereka akan berkesempatan di lain waktu, tapi memang kondisinya akan berbeda ya Bu Hafni ya. Nah, kira-kira kalau kondisi sudah seperti itu, apa yang akan Ibu Hafni lakukan? Begini Ibu, karena tadi itu ada beberapa kelompok belum berkesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi. Nanti untuk pertemuan di kelas lain dengan materi yang sama, saya mungkin sedikit berbeda dalam metode pembagian kelompok. Mungkin anggota kelompoknya nanti, jumlah kelompoknya nanti saya kurangi, dilihat dengan jam pelajaran yang tersedia, alokasi waktu yang ada. Kemudian strategi saya dalam membagi anggota kelompok juga di dalam kelompok itu mungkin sedikit bervariasi atau sedikit beda dengan yang tadi. Mungkin kalau tadi itu Ibu melihat ada kelompok yang lebih dominan untuk menjawab pertanyaan karena memang tadi saya tidak pakai sistem heterogen. Mereka berkelompok tetapi tidak di dalam kelompok yang heterogen, sehingga ada anak yang memang cakap mereka ada di satu kelompok sehingga lebih dominan tadi Ibu perhatikan ya. Jadi kalau Ibu Hafni waktu pembelajaran kemarin mengelompokkan itu memang atas pilihan anak sendiri membentuk kelompok, sehingga Ibu Hafni berpikir nanti akan mengubah itu dalam kelompok yang lebih heterogen, peserta didik di dalam berdasarkan tingkat kecakapan mereka barangkali Bu Hafni. Dan apakah Ibu Hafni melihat alokasi waktu pembelajaran, apakah masih tetap dengan mengelompokkan mereka ke dalam 7 kelompok itu cukup efektif menurut Ibu Hafni? Tadi saya lihat kurang efektif Ibu karena terlalu banyak jumlah kelompoknya. Mungkin nanti di kesempatan berikut saya akan bagi mereka ke jumlah kelompok yang lebih sedikit, 5 mungkin Ibu, supaya semua kelompok berkesempatan untuk melaporkan hasil diskusi. Takutnya anak-anak juga kecewa kalau mereka sudah capek diskusi, siap kan? Benar Bu Hafni. melaporkan hasil tapi tidak berkesempatan.
takut juga ada perasaan kurang hati, gitu, merasa Ibu. tidak diberi kesempatan ya Bu Hafni. Lalu apa yang menjadi kesulitan Bu Hafni dalam proses tadi? Keseluruhan saya tidak melihat ada kesulitan, saya tidak merasa ada kesulitan di dalamnya. Hanya saya sedikit melihat ada anggota kelompok yang belum melaporkan hasil diskusi itu, mereka sedikit kecewa Ibu, dari sedikit kecewa karena memang tidak diberi kesempatan, padahal kalau dilihat mungkin mereka sudah siap sekali dengan Ya. hasil diskusi Dan anak-anak mereka. antusias ya Bu Hafni ya, Antusias jadi sekali, ada ya. saling memberikan feedback, mengajukan Mengomentari, pertanyaan, ya, memberi saran, mempertahankan perkembangan, iya, pernyataannya itu pernyataan anak-anak luar biasa Iya, antusias Bu Hafni. Dan kira-kira tadi Bu Hafni sudah menyampaikan salah satu alternatif yaitu dengan membentuk kelompok yang lebih Iya, heterogen, kemudian pengelompokan juga menjadi lebih efisien ya, lebih sedikit untuk melihat alokasi waktu belajarnya Bu Hafni. Adakah hal lain yang ingin Ibu Hafni lakukan untuk menciptakan suasana pembelajaran? Kan area yang Ibu Hafni minta untuk kita kembangkan dan kita identifikasi bersama itu kan adalah keaktifan nih, keaktifan belajar anak-anak. Adakah hal berbeda yang ingin Ibu Hafni lakukan? Nanti untuk pertemuan berikut dengan materi yang sama, saya masih pakai metode diskusi, tetapi saya mau terapkan beberapa game di dalamnya, selipkan beberapa game supaya mungkin dengan game yang kami mainkan di dalam kelas selama proses belajar mengajar atau ketika mereka berdiskusi atau ketika menjawab pertanyaan, mereka lebih bersemangat Ibu. Iya. Tadi sudah semangat, tapi untuk lebih memotivasi mereka, jadi saya bisa ciptakan game-game supaya mereka lebih bersemangat Ibu dalam Ya, jadi belajar. anak itu kan sebagaimana kata Ki Hajar Dewantara Bu Hafni bahwa anak itu memiliki naluri bermain. Ya. Walaupun mereka sudah ada pada fase wirama, fase antara remaja ke dewasa, anak itu masih ada jiwa bermain. Ya. Nah, kita tinggal melihat itu Bu Hafni, bagaimana anak itu belajar dengan bahagia ketika kita tambahkan unsur permainan. Tentunya permainan-permainan yang sifatnya edukatif, membangun semangat belajar ya. Ibu Hafni punya ide untuk menambahkan itu luar biasa Bu Hafni. Apalagi yang Ibu Hafni mau lihat itu adalah bagaimana keaktifan anak, semangat anak dalam menerima pembelajaran. Luar biasa Bu Hafni. Lalu Bu Hafni, nah games itu juga ya semacam ice breaking juga Ibu Hafni mau tambahkan ya itu. Jadi memang itu perlu dalam suatu kegiatan pembelajaran, apalagi kita punya jam belajar itu 1 jam pelajaran 45 menit. Nah, bahasa Indonesia itu ada berapa jam pelajaran Bu Hafni? Kalau di kelas 12 satu kali pertemuan 2 2 jam. jam pembelajarannya, jadi memang perlu Ya. menyisipkan tambahan games atau ice breaking di dalamnya. Nah Bu Hafni, kira-kira adakah yang ingin Bu Hafni tingkatkan untuk pembelajaran Ibu ke depannya? Kalau Ibu Hafni sudah melihat hal seperti ini sudah luar biasa, lalu Ibu Hafni sudah mau menambahkan ada strategi baru dengan menambahkan games dan ice breaking barangkali di dalamnya. Adakah hal lain yang perlu Ibu Hafni kembangkan dalam pengelolaan kelas untuk meningkatkan keaktifan anak? Oh ya Ibu, tadi juga mungkin saya intensitas untuk mendampingi mereka di dalam kelompok itu masih kurang, karena saya lebih fokus ke kelompok yang peserta didiknya atau anak itu yang kurang cakap, kurang cerdas. Jadi di kelompok kelompok anak yang cerdas itu saya juga tidak terlalu Pendampingannya tidak mendampingi mereka begitu, di dalam ya. jadi di dalam kelompok itu ketika mereka berdiskusi. Jadi kedepannya ketika saya menggunakan metode diskusi, saya mungkin harus lebih intens dalam mendampingi mereka, biar bisa mengarahkan, biar bisa melihat bagaimana keaktifan mereka di dalam kelompok. Karena kita tahu sendiri kalau ada kelompok yang ada anak laki-lakinya Ibu, kadang anak laki-laki itu lebih Ya, santai benar, Bu daripada Hafni. anak perempuan. Ya. Nah, mereka lebih banyak biar sudah anak perempuan yang mengerjakan. Ya. Jadi memang kalau guru lebih mendampingi, Ya. ya semacam menjadi memonitori mereka Ya, ya. Jadi mereka merasa bahwa wah saya sedang diawasi sehingga mereka mungkin. Tapi itu bukan berarti kita sedang memberikan suatu hal yang menekan, Ya. bukan. Tapi dalam rangka untuk Membangun semangat mereka untuk benar beraktivitas. sekali, wah luar biasa. Lalu Bu Hafni, sebelum ini yang terakhir ya Bu Hafni sedikit ya, biar saya bisa lebih mendapatkan hal-hal yang pengen Ibu Hafni kembangkan ke depannya. Menyangkut media belajar, apakah menurut Ibu Hafni sudah cukup memenuhi atau sudah cukup memenuhi untuk mencapai tujuan pembelajaran Bu Hafni, atau adakah mungkin rencana pengembangan media yang lebih kreatif agar meningkatkan kreativitas atau semangat belajar anak, keaktifan anak mungkin? Ya, Ibu. Untuk media belajar ini, kalau terkait dengan materi yang kami pelajari tadi di kelas, yaitu tentang teks berita,
tadi itu hanya satu kelompok yang berkesempatan membawa koran, potongan koran. Karena memang dari kelompok lain mereka mengaku bahwa mereka tidak mendapat koran, Ibu. Kesulitan ya Bu Hafni ya. Mungkin koran ini memang sudah agak langka Ini lah karena kalau dengan, dibilang dengan sekarang. apa namanya Ya. kecanggihan teknologi, koran itu sudah digital, Iya, jadi sudah tinggal di digital. swipe, Iya. swipe sehingga mungkin Jadi, anak kesulitan. iya. Padahal Ibu Hafni sudah memesan terlebih dahulu untuk Iya, menyiapkan sudah itu ya. menyampaikan di pertemuan sebelumnya untuk mereka siapkan, tetapi hanya satu kelompok yang membawa tadi, sehingga kelompok lain saya juga sempat menyiapkan slide berita yang saya download dari internet itu, tetapi mungkin nanti di pertemuan berikutnya dengan materi yang sama, media belajarnya ini biar lebih variatif, saya biar bebaskan anak memilih sumber berita yang mereka mudah untuk mereka dapatkan, sehingga mereka punya sumber belajar itu tidak terbatas hanya pada koran yang memang sudah langka, Ibu. Ya. Bu Hafni. Wah, luar biasa Bu Hafni, saya dapat banyak poin loh dari obrolan singkat kita bahwa Ibu Hafni itu sudah memulai komitmen dengan membuat suatu rencana tindak lanjut. Bu Hafni mungkin akan lebih mengefisiensi pembentukan kelompok karena dilihat tadi bahwa dengan kelompok besar tidak cukup. Lalu Ibu Hafni akan lebih meningkatkan intensitas pendampingan dalam diskusi kelompok untuk membangun semangat anak dalam berdiskusi. Lalu kemudian Ibu Hafni menambahkan game atau ice breaking untuk membahagiakan peserta didiknya dalam sela-sela waktu belajar, dan kemudian Ibu Hafni mau menambahkan atau memvariasikan media belajarnya agar anak menjadi lebih semangat. Itu luar biasa Bu Hafni. Saya catat itu Bu Hafni sebagai poin rencana tindak lanjut. Nah, harapannya bahwa kedepannya Ibu Hafni bisa lebih maksimal lagi. Kalau tadi saya sudah lihat sangat luar biasa, tapi namanya kita tidak pernah sampai di batas kepuasan kita kan, kita harus terus mengejar, dan saya rasa Ibu Hafni sudah cukup menampilkan yang sangat menarik dalam kegiatan pembelajaran, dan strategi yang akan Ibu Hafni terapkan dalam pembelajaran selanjutnya semoga dapat Ibu Hafni eksekusi dengan baik dan bisa mencapai tujuan pembelajaran Bu Hafni. Ya. Baik Bu Hafni, terima kasih. Setelah ini masih ada kelas lagi Bu Hafni? Saya masih ada jam pelajaran. Oh ya, tapi ini tidak mengganggu waktu kelas Bu Hafni kan? Tidak, Ibu. Tidak ya, kita masih ada jam istirahat sedikit. Terima kasih banyak Bu Hafni, Baik, semoga Ibu. sukses, luar biasa. Mari kita menjadi guru hebat, menjadi contoh teladan yang baik bagi anak murid kita. Terima kasih Bu Hafni atas waktunya. masukannya. Ya, makasih Bu Terima Hafni. kasih atas Selamat pagi kesempatan. Bu Hafni. Selamat pagi, Ibu. Mari Ya. kita foto bertiga.